Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Love Beyond the Grave yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Hesimu yang menerima laporan dari Wakil Menteri Kiri bahwa ada pemalsuan data besar-besaran dalam dekret Kolam Yuwa. Meskipun para pelaku telah dihukum, misteri di balik formasi maut di lembah Gunung Suseng belum terpecahkan. Hesimu menyadari bahwa serangan yang menimpanya dan Yanke bukanlah kebetulan. Seseorang menggunakan teknik rahasia Ciling, sebuah teknik kuno yang hanya bisa dikuasai oleh roh dengan kekuatan spiritual yang luar biasa untuk menguras kekuatannya dan mengincar nyawanya tersebut. Saat ini kecurigaan jatuh pada satu nama dari masa lalu yang bernama Bai Sansing. Meskipun Hesimu yakin telah menghancurkan lilin jiwanya di penjara 9 istana bertahun-tahun lalu, namun jejak kekuatannya muncul kembali. Sementara Duansu, manusia biasa yang memiliki ikatan takdir dengan Hesimu, mencoba ikut campur demi melindungi wanita tersebut. Namun Hesimu bersikap dingin dan mengusirnya. Di sana Hesimu berniat menyembuhkan racun dingin di tubuh Duan untuk terakhir kalinya sebelum memutuskan hubungan mereka sepenuhnya agar Duan tidak lagi terseret dalam bahaya alam roh. Di sisi lain, ketegangan memuncak antara Wakil Menteri Kiri dan Kanan. Keduanya saling tuduh tentang kesetiaan mereka pada Bai Sansing di masa lalu. Terungkap bahwa Jiang Ai, Wakil Menteri Kiri, memiliki agenda tersembunyi dengan memanfaatkan Duansu sebagai umpan untuk masuk ke dalam penjara 9 istana. Duansu berhasil meyakinkan roh penjaga Gunung Suseng untuk mengizinkannya masuk ke dalam penjara 9 istana dengan alasan bahwa dia adalah pasangan Hesimu. Jiang Ai memberikan sebuah lilin jiwa kepada Duan sebagai pemandu jalan. Namun ia memperingatkan bahwa jika lilin itu padam, maka Duan akan terjebak selamanya dalam labirin dosa yang sangat mematikan. Di dalam penjara, suasana berubah mencekam. Lilin jiwa Duan menjadi padam, memperlihatkan wujud asli penjara yang mengerikan. Tiba-tiba sesosok roh kuat menyerang, yang tak lain adalah Bai Sansing yang ternyata masih hidup dan menyimpan dendam kesumat pada Hesimu. Mendengar Duansu terjebak di penjara 9 istana, Hesimu pun menjadi panik. Meskipun dilarang oleh para menterinya karena resikonya adalah kemusnahan jiwa, Hesimu nekat masuk. Ia bertekad menyatukan lilin jiwanya dengan milik Duansu, karena Duansu bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan dia adalah pelepas mantranya. Singkatnya, Hesimu menemukan Duansu yang sudah hampir kehilangan kesadaran akibat ilusi. Ia harus bertarung melawan sisa-sisa kekuatan Bai Sansing yang terus menghasut. Melalui sentuhan dan ikatan panca indera yang pernah mereka bagi di dunia fana, Hesimu mencoba memanggil jiwa Duansu agar kembali dari kegelapan. Ia menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk membangkitkan ingatan Duan tentang janji mereka. Hingga pada akhirnya Duansu tersadar dari ilusi setelah merasakan aroma dan sentuhan dari Hesimu. Mereka berhasil keluar dari penjara 9 istana tepat sebelum jiwa mereka tertelan. Meskipun raga mereka selamat, ancaman dari Bai Sansing dan pengkhianat di dalam istana masih mengintai. Di sana Jiang Ai mempertanyakan mengapa seseorang manusia biasa bisa mematikan lilin jiwa. Terungkap bahwa Hesimu telah melakukan hal yang tabu, yaitu memberikan lilin jiwanya kepada Duansu agar pria itu bisa hidup kembali. Sementara itu, Yanke, Wakil Menteri Kanan, mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pengaruh manusia tersebut terhadap sang penguasa roh.
Duansu yang terbaring tak sadarkan diri di pavilion Zaumu, Simu terus menjaganya, mengabaikan kekuatan spiritualnya yang terkuras habis. Baginya, Duansu bukan sekedar manusia, melainkan pelepas mantranya dan segalanya. Simu bertekad bahwa selama ia ada, maka Duansu tidak akan mati. Hal ini memicu desas-desus di antara para menteri dan ketua istana di Guisu yang merasa penguasa mereka telah lalai karena urusan asmara. Rapat pagi yang biasanya formal kini dilakukan di depan kamar Simu. Di hadapan para menteri, Simu menunjukkan wibawanya yang dingin. Ia menghukum mereka yang memalsukan daftar roh pengembara dan memperingatkan bahwa siapapun yang menantangnya akan dilenyapkan. Meskipun Yanke mencoba memperingatkan bahwa manusia biasa hanya akan menjadi beban dan merusak politik Guisu, namun Simu dengan tegas membatasi wewenang Yanke dan memintanya tidak melampaui batasnya. Yanke yang merasa terhina karena hanya dianggap sebagai bawahan. Ia mengingat kembali bagaimana ia selalu setia di sisi Simu. Namun kini posisinya digantikan oleh seorang manusia. Kebencian Yanke pun memuncak, terutama di saat melihat betapa besarnya pengorbanan Simu untuk menyembuhkan luka spiritual Duansu. Singkatnya, suasana di Guisu memanas di saat Simu memerintahkan Yanke untuk menghukum wakil menteri Kiri, Jiang Ai, yang dituduh melanggar hukum tembok emas karena membawa Duansu yang merupakan seorang manusia biasa masuk ke dalam penjara 9 istana. Dan tindakan ini dianggap sebagai upaya sengaja untuk mencelakai Duansu. Setelah dihukum dengan cambuk ruas tulang yang mematikan, Jiang Ai kembali ke kediamannya dalam kondisi kritis. Dia dikunjungi oleh Yan Er yang membawanya obat pemulihan. Terungkap bahwa meskipun kekuatannya dicabut sementara, Jiang Ai masih mengendalikan orang-orang di Istana Suling. Di sisi lain, Simu terus merawat Duansu dengan penuh perhatian. Dalam kondisi lemah, Duansu yang sadar langsung meminta maaf kepada Simu karena sudah membuatnya terluka parah akibat memberikan lilin jiwa kepada dirinya. 你要是想知道我在九宫谜语的幻境里，像我之前和你说的，忘了好，结束了。我绝不允许。 Duansu yang sudah sehat kembali lalu dikunjungi oleh Jiang Ai. Di sana, Jiang Ai menceritakan sejarah Simu kepada Duansu dengan menjelaskan jika Simu merupakan putri dari seorang penyihir istana Singking yang merelakan identitasnya demi cinta kepada mantan penguasa roh. Kelahiran Simu ditandai dengan badai salju hebat yang berubah menjadi kehangatan dalam semalam, melambangkan kekuatannya yang luar biasa namun penuh kasih seperti manusia biasa. 但他甚少出现在归墟。 他爹娘力所能及的帮助反恋人，还有友人，却并不知道，有他注定的命运，最后还是你我负。 Masa kecil Simu yang bahagia di dunia fana bersama orang tuanya. Namun kebahagiaan itu hancur di saat kematian menjemput orang tuanya, meninggalkan Simu sendirian memimpin Guisu yang sedang kacau. Simu akhirnya terpaksa menggenggam golok Kunwu yang menjadi sosok yang ditakuti seluruh alam roh, menjalani takdir yang persis seperti ayahnya terdahulu.
Sejak orang tuanya tiada dan ia naik tahta, Simu berubah total. Bagi orang-orang di sekitarnya, ia menjadi sosok asing yang dingin dan tidak berperasaan. Demi menjaga kewaspadaan di alam roh, ia membekukan hatinya sendiri. Di sana Jiang Ai juga memintanya untuk menjaga Hesimu karena Duansu merupakan satu-satunya makhluk hidup yang bisa menaklukkan sang penguasa roh saat ini. Pada awalnya, Duansu merasa senang, namun ketika Simo membawa Duansu ke sebuah pemakaman di belakang Gunung Suseng, di sana Duansu begitu terkejut karena ternyata makam-makam di hadapannya ini merupakan manusia-manusia yang pernah menjadi pasangannya Hesimu selama 400 tahun terakhir. Hesimu mengaku bahkan sudah lupa nama pria yang dulu sangat ia cintai, sehingga baginya Duansu hanyalah bagian kecil dari garis waktunya yang panjang itu. 不是，你亲自去九宫迷救我，我把你带入了归墟。你都会信任。 Alasan Simu membawa Duansu ke tempat ini karena Simu meminta Duansu kembali ke dunia fana untuk menikah dan memiliki keluarga bahagia. Namun di sisi itu juga ia tidak akan lupa terhadap Duansu. Ia akan tetap menjaganya jika Duansu dalam kesulitan, dan ia akan datang meskipun tetap dengan syarat pertukaran 5 indranya. Meskipun Simu sebenarnya tidak ingin mengatakan ini kepada Duansu, karena Simu sadar bahwa Duansu adalah manusia yang paling spesial baginya dari para manusia yang pernah dihatinya. Di balik layar, intrik politik menjadi memanas. Wakil Menteri Kanan menerima buku keuangan rahasia untuk menjatuhkan Jiang Ai. Sementara itu kabar Bai Shanxing, roh yang sangat kuat dan berbahaya, ternyata masih hidup. Ketegangan meningkat karena Bai Shanxing diyakini akan membawa bencana besar bagi siapapun yang menghalangi ambisinya. 与九宫迷域里也不。再次等候。是。小爱。 Sementara Duansu akhirnya meninggalkan Guisu dengan hati hancur. Ia meninggalkan sebuah peta geografis Guisu yang ia lukis dengan penuh detail sebagai hadiah untuk Simu. Ia menggambarkan keindahan yang tidak pernah Simu sadari. Cahaya kunang-kunang dan mawar merah di tengah kesunyian. Ia ingin memberikan secercah harapan agar Simu tidak merasa kesepian di dunianya yang abadi itu. 做这个全不同的归墟赠给我。 对我们有一点希望。 Duansu yang kembali ke dunia manusia. Namun meskipun ia kembali sebagai pahlawan yang memenangkan perang melawan Beichong, Kaisar memberikan keputusan yang sangat mengejutkan karena Duansu melanggar perintah saat menyerang Suzhou. Posisi militernya dicabut dan ia dipindahkan menjadi pejabat sipil. Singkatnya, suasana di kediaman keluarga Duan mendadak riuh. Tuan muda ketiga akhirnya kembali, teriak para pelayan dengan penuh sukacita. 家里的开支用度，四姐好。 Pertemuan dengan sang ayah berlangsung tegang. Ayah melarangnya kembali ke militer karena tubuhnya yang sudah penuh luka. Namun sang anak tetap teguh. Di alam roh Guisu, ketegangan menjadi memuncak. Yanke menuduh Jiang Ai bersekongkol dengan Bai Shanxing. Namun Jiang Ai membela diri, menyatakan bahwa ia hanya setia pada keinginannya sendiri. Perdebatan terhenti ketika penguasa roh muncul di sana. Namun kecurigaan sudah terlanjur tertanam. 才是真正为你着想的人。 但你信我吗？我不想再重现当年的变故了，一切都是为了归墟的安危。 Yanke berbicara empat mata dengan penguasa roh Hesimu. Di balik kesetiaannya selama bertahun-tahun, Yanke mengungkapkan bahwa hanya dialah yang benar-benar memikirkan kepentingan sang penguasa. Namun Simu meresponnya dengan dingin, mencurigai bahwa setiap roh di Guisu pasti memiliki niat tersembunyi, termasuk Yanke. Kembali ke dunia manusia, sang ayah menyodorkan 3 gulungan lukisan putri bangsawan agar Duansu segera menikah untuk meneruskan garis keturunan. Namun Duansu justru memperingatkan tentang musuh politik mereka, Fang Xianye, sang pemimpin sastra kota Nan yang licik, sehingga dendam lama antara keluarga Duan dan Fang Xianye mulai terkuak kembali. 还有，毕其锋芒。
Di sisi lain, terungkap bahwa Yan Erlah yang melepaskan roh Bai Sansing dari penjara 9 istana. Ia menggunakan teknik rahasia Ciling untuk mengacaukan ingatan dan mengubah roh kuat tersebut menjadi boneka. Yan mencoba menghasut Yan Ke untuk membunuh Hesimu dan merebut tahta penguasa roh demi posisi yang lebih tinggi. Yan Ke pun murka di saat Hesimu terancam, namun Yan memberikan pilihan sulit. Jika ia mati, maka Bai Sansing yang lepas kendali akan memburu Hesimu sampai mati, sehingga Yan berjanji akan mengampuni nyawa Hesimu asalkan Yan Ke mau menjadi penguasa roh dengan dirinya sebagai istrinya. 等我用赤灵秘法教教你的领主夫人。 Sementara itu, di dunia manusia, Tuan Muda bersiap kembali ke barak militer meski situasi politik sedang bergejolak. Kembali kepada kekacauan melanda di Guizu, Bai Sansing yang telah melahap banyak roh kuat muncul di sana. Di akhir, Hesimu terjebak dalam kondisi kritis, sementara musuhnya bersiap menyerap seluruh kekuatan spiritualnya hingga kering. Namun Hesimu bukanlah roh biasa, sehingga ia mampu menghancurkan segel tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.